Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News Corp. Ultimatum keras Donald Trump soal Ukraina langsung menyulut reaksi panas dari Moskow. Pemerintah Rusia menolak tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Mereka melontarkan pernyataan tajam bahwa mereka bukanlah Israel yang bisa diatur Washington. Pernyataan pedas ini mempertegas sikap Kremlin yang ogah diatur oleh siapapun, bahkan oleh Presiden Amerika Serikat sekalipun. Informasi lainnya, terjadi penembakan di pusat kota Manhattan di dalam gedung pencakar langit yang menjadi markas besar National Football League atau NFL. Akibat insiden tersebut, satu anggota kepolisian New York dan 2 warga sipil dilaporkan terkena tembakan dan pelaku penembakan dinyatakan tewas di lokasi kejadian. Selengkapnya hanya di One News International TV One News Corp. Rusia mengklaim telah menyerang bandara militer dan fasilitas industri militer Ukraina dengan senjata presisi dan drone, termasuk rudal hypersonic Dagger. Serangan skala besar itu terjadi dalam 24 jam terakhir menurut Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menyatakan berhasil menguasai 2 permukiman tambahan di wilayah Donetsk. Pertahanan udara Rusia dilaporkan menembak jatuh 1 roket HIMARS dan menjatuhkan 203 drone. Ukraina melaporkan bahwa telah terjadi 158 pertempuran di sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 8 lokasi konsentrasi militer Rusia, 1 stasiun radar dan 1 sistem artileri. Ukraina mengklaim berhasil menahan pasukan Rusia di berbagai front dan menghancurkan 235 UAV taktis. Ukraina menegaskan terus menggagalkan kemajuan Rusia dan menghancurkan peralatan tempur mereka. Pemerintah Rusia memutuskan untuk menutup 20 perlintasan perbatasan jalan raya dan kereta api dengan Ukraina mulai 1 Agustus. Menurut laporan media Rusia, seluruh perlintasan tersebut saat ini memang sudah tidak beroperasi.
Kru artileri Ukraina menembakkan beberapa peluru dari howitzer Bohdana di dekat garis depan wilayah Kharkiv pada Minggu 27 Juli. Setelah menembak, mereka segera mundur untuk menghindari ancaman dari pesawat tak berawak atau drone Rusia. Keputusan mundur diambil setelah tim melihat adanya drone musuh di sekitar lokasi. Para penembak khawatir akan adanya serangan balasan atau koordinat tembakan yang diberikan oleh drone tersebut. Seorang penembak dengan tanda panggilan artis menyatakan bahwa kecepatan mundur setelah menembak sangat penting untuk keselamatan. Unit artileri ini didukung oleh tim pertahanan udara bergerak. Mereka juga dilengkapi senapan untuk melawan ancaman drone dari jarak dekat. Komandan Howitzer menekankan pentingnya membawa senapan dalam setiap operasi untuk menghadapi drone. Strategi tembak cepat dan mundur segera menjadi kunci mengingat meningkatnya aktivitas drone Rusia. Aktivitas ini terjadi di tengah intensifikasi serangan infanteri dan drone di garis depan Vovchansk, wilayah Kharkiv. Rusia menanggapi tajam ultimatum terbaru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menuntut kesepakatan gencatan senjata dengan Ukraina dalam waktu singkat. Pemerintah Moskow menegaskan bahwa mereka tidak akan tunduk pada tekanan Washington, berbeda dengan negara-negara lain yang dianggap lebih lunak. Trump dalam pernyataannya memberi batas waktu 10 hingga 12 hari kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyepakati gencatan senjata. Jika tidak dipenuhi, ia mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi besar-besaran serta tarif 100% terhadap negara-negara yang masih mengimpor minyak Rusia. Langkah ini disebutnya sebagai pesan perdamaian dengan kekuatan. Namun, Rusia tidak tinggal diam. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev menilai langkah Trump sebagai permainan berbahaya. Ia menyampaikan peringatan keras
bahwa ultimatum semacam itu tidak memicu konfrontasi langsung antara kedua negara. Medvedev menilai, berbeda dengan Israel atau Iran, Rusia tidak akan patuh terhadap ancaman apapun dari Amerika. Dalam pernyataannya di platform X, Medvedev menyatakan bahwa setiap ultimatum dari Washington hanya akan memperkeruh situasi dan berpotensi memperluas konflik. Bukan hanya di Ukraina, tetapi juga melibatkan Amerika Serikat sendiri. Ia menekankan bahwa Rusia merupakan kekuatan besar dengan kapasitas militer dan ekonomi yang tidak mudah ditekan. Bahkan telah bertahan di bawah embargo Barat sejak 2014. Dari sisi Ukraina, sikap Trump justru disambut positif. Kepala Staf Presiden Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, menyebut pernyataan Trump sebagai bentuk dukungan terhadap perdamaian. Menurutnya, tekanan tersebut menunjukkan komitmen Amerika dalam menyelesaikan konflik melalui kekuatan. Meski demikian, Rusia melihat pendekatan Trump sebagai bentuk tekanan sepihak yang justru menghambat jalur diplomasi. Medvedev bahkan menyinggung situasi politik domestik Amerika dengan menyindir bahwa Trump tengah menciptakan musuh baru di tengah krisis internal negaranya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui bahwa sempat mau membubarkan Nvidia, perusahaan chip dengan valuasi sekitar 4 triliun US dollar atau sekitar 64.844 triliun rupiah. Trump langsung berubah pikiran setelah mengenal sosok Jensen Huang merupakan CEO Nvidia. Pernyataan itu disampaikan Trump saat berpidato dalam acara AI Summit di Washington pada Kamis 24 Juli 2025. Dalam kesempatannya ia mengaku sebelumnya tidak mengenal CEO Nvidia tersebut. Namun setelah mempelajari soal Nvidia dan mengenal Huang, Trump menjadi berubah pikiran. Trump kemudian mengakui kekagumannya pada Huang. Bahkan, Nvidia juga menjadi simbol dominasi AI Amerika di pasar global dengan valuasi mencapai 64.884 triliun rupiah. Huang juga berhasil mendapatkan persetujuan dari Presiden Amerika Serikat untuk Nvidia pada awal bulan ini. Setelah pertemuan antara Huang dan Trump di Gedung Putih, pemerintah Amerika Serikat mencabut pembatasan ekspor chip AI H20 Nvidia ke China. Hal ini memungkinkan perusahaan tersebut untuk menjual chip di pasar yang menguntungkan dan membatalkan pembatasan yang pernah diberlakukan oleh pemerintahan sebelumnya.
Melansir The New York Times, Huang melakukan lobi selama berbulan-bulan untuk perubahan kebijakan ini dengan bertemu Trump. Ia kemudian bekerja sama erat dengan sekutu Gedung Putih seperti penasihat AI David Sacks. Huang yang memiliki harta kekayaan hingga 2.300 triliun rupiah itu menjelaskan, pembatasan penjualan chip akan merugikan kepemimpinan teknologi Amerika Serikat dengan membiarkan Cina mendominasi pasar. Ia juga menekankan bahwa chip Nvidia sangat penting untuk standar AI global. Raksasa teknologi ini sedang dalam tren positif belakangan ini, di mana perusahaan melonjak selama 5 tahun terakhir dengan kenaikan hampir 18%. Korea Utara mengatakan pada hari Selasa 29 Juli bahwa Amerika Serikat harus menerima kenyataan bahwa kenyataan telah berubah sejak pertemuan puncak kedua negara di masa lalu dan tidak ada dialog di masa depan yang akan mengakhiri program nuklirnya, lapor media pemerintah KCNA. Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang diyakini mewakili saudaranya, mengatakan ia mengakui bahwa hubungan pribadi antara Kim dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak buruk. Ketika ditanya tentang pernyataan Korea Utara tersebut, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Trump masih berkomitmen pada tujuan yang ia tetapkan untuk 3 pertemuan puncak yang ia selenggarakan dengan Kim pada masa jabatan pertamanya. Pada pertemuan pertama mereka di Singapura pada tahun 2018, Trump dan Kim menandatangani perjanjian prinsip untuk membebaskan semenanjung Korea dari senjata nuklir. Pertemuan puncak berikutnya di Hanoi tahun berikutnya gagal karena ketidaksepakatan mengenai pencabutan sanksi internasional yang telah dijatuhkan terhadap Pyongyang. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga mengunjungi Korea Utara dan bertemu dengan pemimpin negara itu Kim Jong-un di kota Wonsan, Korea Timur pada hari Sabtu 12 Juli. Hubungan antara Rusia dan Korea Utara telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan Korea Utara memasok pasukan dan amunisi untuk mendukung Rusia dalam konflik dengan Ukraina dengan imbalan bantuan militer dan ekonomi. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran di antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan negara-negara lain bahwa Rusia mungkin juga mentransfer teknologi sensitif ke Korea Utara yang dapat meningkatkan bahaya program nuklir dan misilnya.
Delegasi Cina dan Amerika Serikat kembali menggelar pembicaraan di Stockholm, Swedia pada Senin 28 Juli 2025. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai dalam pembicaraan telepon antara presiden kedua negara pada 5 Juni lalu terkait ekonomi dan perdagangan. Wakil Perdana Menteri Cina He Lifeng dijadwalkan berada di Swedia sejak 27 hingga 30 Juli untuk melakukan dialog langsung dengan delegasi Amerika Serikat. Kunjungan ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak akan memanfaatkan mekanisme konsultasi ekonomi dan perdagangan antara Cina dan Amerika Serikat. Pembicaraan itu membahas berbagai isu strategis dan tantangan bersama yang menjadi perhatian kedua negara. Tak hanya itu, pembicaraan ini menekankan pentingnya prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, serta kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Pemerintah Cina memberikan peringatan kepada Jepang untuk bersikap lebih bijak dalam menyikapi isu Taiwan. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing, Senin 28 Juli 2025. Peringatan itu disampaikan setelah pejabat urusan luar negeri Taiwan melakukan kunjungan ke Jepang dan bertemu dengan sejumlah politisi. Guo menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Cina dan isu tersebut menyangkut kepentingan inti nasional. Ia turut menambahkan bahwa isu Taiwan termasuk dasar hubungan politik dan kepercayaan antara Cina dan Jepang. Ia meminta Jepang mematuhi prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam dokumen politik kedua negara. Tak hanya itu, Guo juga meminta Jepang untuk tidak mengirimkan sinyal yang dapat memperkuat gerakan separatis pendukung kemerdekaan Taiwan. Guo juga menegaskan bahwa Cina memiliki tekad kuat untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya.
Kantor maskapai nasional Rusia, Aeroflot, tetap buka di Moskow pada Senin 28 Juli 2025 meski puluhan penerbangan dibatalkan akibat serangan cyber. Serangan tersebut sukses melumpuhkan sistem informasi Aeroflot. Kelompok peretas pro-Ukraina bernama Silent Crow mengaku bertanggung jawab atas serangan ini yang dilakukan bersama kelompok Belarus Cyber Partisan BY. Para peretas mengaku tindakannya terkait dengan perang di Ukraina dan serangan yang dilakukan oleh Rusia. Pusat pemerintahan Rusia, Kremlin, menyatakan keprihatinan atas insiden tersebut. Sementara itu, pihak kejaksaan Rusia telah memastikan bahwa gangguan ini merupakan akibat serangan cyber dan telah membuka penyelidikan kriminal. Seorang anggota parlemen senior Rusia, Anton Gorelkin, menyebut serangan ini sebagai bentuk agresi digital terhadap negara. Aeroflot belum memberikan perkiraan waktu pemulihan, tetapi banyak penerbangan, terutama rute domestik dan beberapa tujuan internasional mengalami pembatalan dan penundaan. Papan informasi di Bandara Sheremetyevo menunjukkan banyak jadwal penerbangan yang dibatalkan, mengganggu musim liburan warga Rusia. Silent Crow sebelumnya juga mengaku melakukan serangkaian serangan cyber tahun ini terhadap berbagai target penting di Rusia. Serangan itu menyerang basis data properti, perusahaan telekomunikasi, perusahaan asuransi besar, Departemen Teknologi Informasi Pemerintah Moskow, dan kantor produsen mobil KIA. Beberapa serangan tersebut menyebabkan kebocoran data besar di Rusia. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Ukraina mengenai insiden ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengkritik para selebriti, termasuk penyanyi ternama Beyonce, yang mendukung mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, lawan politiknya dalam Pilpres 2024 lalu. Trump menyerukan agar Beyonce diadili karena menerima pembayaran untuk dukungan itu. Tuduhan Trump itu berkaitan dengan klaim tidak berdasar yang menyebut Beyonce diduga mendapatkan pembayaran sebesar 11 juta US dollar atau setara 179,9 miliar rupiah untuk mendukung pencalonan Kamala Harris sebagai Presiden Amerika Serikat dalam Pilpres tahun lalu. Dilansir New York Post, menjelang Pilpres 2024, Beyonce menyatakan dukungan secara resmi untuk Kamala Harris ketika dia tampil dalam salah satu kampanye pada Oktober tahun lalu. Beyonce juga mengizinkan penggunaan salah satu lagunya Freedom untuk Kamala Harris dan menjadikan lagu kampanye resmi untuk sang capres Partai Demokrat pada saat itu. Trump dalam pernyataannya di Truth Social pada Sabtu 26 Juli 2025 menyinggung soal dukungan Beyonce untuk Kamala Harris dan bayaran sebesar 11 juta US dollar yang diklaim olehnya dibayarkan secara ilegal kepada Beyonce. Lalu, ia juga menyinggung soal pembayaran serupa namun dengan nilai berbeda kepada tokoh ternama Oprah dan aktivis hak sipil Al Sharpton. Trump mengklaim Oprah dibayar sebesar 3 juta US dollar dan Al Sharpton dibayar sebesar 600.000 US dollar.
Omelan terbaru Trump itu muncul 2 bulan setelah dia menuduh Beyonce dan selebriti lainnya dibayar untuk secara terbuka mendukung Kamala Harris. Pada Mei lalu, Trump mengumumkan rencananya untuk penyelidikan besar terhadap dukungan para selebriti untuk pencalonan capres Kamala Harris. Lalu seorang juru bicara kampanye Harris tahun lalu mengatakan, pihaknya tidak membayar selebriti yang memberi dukungan. Akan tetapi diwajibkan oleh hukum untuk menanggung biaya operasional yang terkait dengan penampilan mereka. Seseorang yang melepaskan tembakan di dalam gedung pencakar langit di pusat kota Manhattan yang menjadi markas besar National Football League dan kantor beberapa lembaga keuangan besar termasuk raksasa hedge fund Blackstone telah dinetralkan, kata Komisaris Polisi Kota New York. Polisi tidak segera merilis detail penembakan tersebut ke publik, tetapi sebuah sumber penegak hukum mengatakan kepada Reuters bahwa setidaknya 1 petugas Departemen Kepolisian New York dan 2 warga sipil terkena tembakan dan tersangka diyakini telah tewas. Surat kabar New York Post melaporkan bahwa seorang pria bersenjata yang mengenakan rompi anti peluru dan membawa senapan jenis AR telah melepaskan tembakan di dalam gedung pencakar langit Park Avenue. Hal ini melukai seorang petugas polisi dan seorang warga yang berada di dekatnya. The Post melaporkan bahwa mereka berada dalam kondisi kritis. Pria bersenjata itu telah membarikade dirinya di dalam menara perkantoran, kemungkinan di lantai 32 gedung tersebut. Gedung pencakar langit di 345 Park Avenue tersebut menampung sejumlah perusahaan keuangan, termasuk Blackstone, KPMG, Deutsche Bank, dan Morgan Stanley, serta kantor pusat NFL. Wali Kota New York City Eric Adams mengatakan pada hari Senin 28 Juli bahwa penyelidikan penembak aktif sedang berlangsung di pusat kota Manhattan. Sementara FBI menambahkan bahwa mereka juga memberikan dukungan di tempat yang disebut sebagai TKP aktif. Seseorang yang melepaskan tembakan di dalam gedung pencakar langit di pusat kota Manhattan yang menjadi markas besar National Football League dan kantor beberapa lembaga keuangan besar, termasuk raksasa hedge fund Blackstone, telah dinetralkan, kata Komisaris Polisi Kota New York. Polisi tidak segera merilis detail penembakan tersebut ke publik, tetapi sebuah sumber penegak hukum mengatakan kepada Reuters bahwa setidaknya 1 petugas Departemen Kepolisian New York dan 2 warga sipil terkena tembakan dan tersangka diyakini telah tewas. Surat kabar New York Post melaporkan bahwa seorang pria bersenjata yang mengenakan rompi anti peluru dan membawa senapan jenis AR telah melepaskan tembakan di dalam gedung pencakar langit Park Avenue. Hal ini melukai seorang petugas polisi dan seorang warga yang berada di dekatnya.
The Post melaporkan bahwa mereka berada dalam kondisi kritis. Pria bersenjata itu telah membarikade dirinya di dalam menara perkantoran, kemungkinan di lantai 32 gedung tersebut. Gedung pencakar langit di 345 Park Avenue tersebut menampung sejumlah perusahaan keuangan, termasuk Blackstone, KPMG, Deutsche Bank, dan Morgan Stanley, serta kantor pusat NFL. Wali Kota New York City Eric Adams mengatakan pada hari Senin 28 Juli bahwa penyelidikan penembak aktif sedang berlangsung di pusat kota Manhattan. Sementara FBI menambahkan bahwa mereka juga memberikan dukungan di tempat yang disebut sebagai TKP aktif. Perusahaan teknologi asal Ceko, LPP, dikabarkan tengah memproduksi drone tempur berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dirancang khusus untuk mendukung militer Ukraina di medan perang. Drone yang diberi nama MTS itu diluncurkan oleh operator manusia. Namun, setelah mengudara, sistem AI secara otomatis mengambil alih kendali penuh. Dengan memanfaatkan kamera dan sensor canggih, drone tersebut mampu memetakan medan dan menyesuaikannya dengan data peta digital untuk menemukan serta menyerang target. Dalam keterangannya, pihak LPP menyebut sistem navigasi drone ini tidak bergantung pada kendali jarak jauh dari darat maupun sinyal GPS. Kedua hal tersebut dinilai semakin sulit diandalkan akibat gangguan sinyal dan serangan terhadap infrastruktur satelit di wilayah konflik Ukraina. LPP mengklaim telah mengirimkan ratusan unit drone ke Ukraina. Perusahaan itu juga menyatakan rencana untuk menambah pengiriman dalam waktu dekat seiring meningkatnya kebutuhan teknologi tempur canggih di garis depan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News Com.